Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Trinuria Rahmawati dengan NPM 19520106 dan Rizka Farahunisa 19520033. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas matematika yang berjudul Teori Belajar Matematika. Untuk itu, kita langsung pada penjelasan yang pertama. Yang A, yaitu pengertian teori belajar. Teori belajar atau teori perkembangan mental menurut Ruth Effendi pada tahun 1988 adalah berisi uraian tentang apa yang terjadi dan apa yang diharapkan terjadi terhadap mental peserta didik. Sementara itu, pengertian tentang belajar itu sendiri berbeda-beda menurut teori belajar yang dianut seseorang. Menurut pandangan modern, menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan mental seseorang sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut dapat dilihat ketika siswa memperlihatkan tingkah laku baru yang berbeda dari tingkah laku sebelumnya. B. Teori belajar Jerome S. Bruner. Menurut Bruner, dalam Hudoyo tahun 1990 halaman 48, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Brunner membagi perkembangan intelektual anak dalam 3 kategori, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang C. Teori belajar Robert M. Gegen. Pada pandangan Gegen, tentang belajar dikelompokkan menjadi 8 tipe. Yang pertama, isyarat. Kedua, stimulus respon. 3, rangkaian gerak. 4, rangkaian verbal. 5, memperbedakan. 6, pembentukan konsep. 7, pembentukan aturan. Dan yang ke-8, ada pemecahan masalah. Menurut Gegen, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek yang tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, ketekunan, ketelitian, disiplin diri, dan bersikap positif terhadap matematika. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan sikap. Yang D. Teori belajar W. Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna, dan pengertian hal ini sesuai dengan teori Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau drill sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yang diterapkan setelah tertanamnya pengertian. Dengan demikian, setiap konsep yang disajikan guru harus diberikan dengan pengertian, artinya semua yang dipelajari siswa harus dipahami dahulu sebelum sampai hafalan atau latihan yang sifatnya mengasah otak atau melatih keterampilan. Misalnya, dalam operasi hitung perkalian, siswa diberikan pengertian terlebih dahulu sehingga mereka paham terhadap arti perkalian dan sifat-sifatnya sebelum sampai pada latihan menghitung. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.